hasilnya. Saya Angelina Indah Supa. Baik, kita akan mulai ke bab pertama. Yang pertama yaitu cinta dan fitrah manusia untuk menikah. Menurut para ahli, cinta merupakan kesenangan jiwa, melipur hati, membersihkan akal dan menghilangkan rasa gundah-gulana. Menurut Islam, perasaan cinta akan membawa kebaikan bila disalurkan hanya dalam bingkai pernikahan. Cinta seorang laki-laki kepada wanita dan sebaliknya itu merupakan perasaan yang manusiawi yang bersumber dari fitrah yang diciptakan oleh Allah SWT ke dalam jiwa manusia. Pada dasarnya cinta bersifat netral, namun bisa bernilai positif maupun negatif tergantung bentuk penyalurannya. Manusia wajar menginginkan pasangan. Konsep berpasangan dalam ikatan pernikahan dijelaskan dalam Quran surat Yasin ayat 36, yaitu Maha Suci Allah yang telah menciptakan semua pasangan baik dari apa yang tumbuh di bumi dan dari jenis mereka manusia maupun dari makhluk-makhluk yang tidak mereka ketahui. Sehingga manusia dengan berpasangan melalui pernikahan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, kriteria pendamping hidup dan ikhtiar mencarinya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya adalah kriteria pendamping hidup dan ikhtiar mencarinya. Yang pertama akan saya bahas adalah kriteria. Kriteria pendamping hidup menurut Mustafa Al-Faih meliputi: pertama, ada kekayaan, yang kedua ada kedudukan, yang ketiga ada kecantikan, dan yang terakhir ada ketakwaan atau agamanya. Nah, yang lebih utama adalah pada poin yang keempat, yaitu agamanya. Lalu yang selanjutnya ada ikhtiar. Ikhtiar mencari pendamping hidup dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya perjodohan, pacaran, persahabatan, dan ta'aruf. Ikhtiar yang paling baik adalah dengan berta'aruf. Mengapa demikian? Karena dalam Islam, cara mencari jodoh yang disyaratkan adalah ta'aruf. Secara bahasa, ta'aruf adalah perkenalan. Dalam Islam, ta'aruf adalah proses pertemuan atau perkenalan seorang pria dan wanita dalam suasana terhormat dan didampingi oleh pihak ketiga dengan tujuan mencari pendamping hidup. Metode yang jelas halal adalah ta'aruf. Adapun metode pacaran itu tidak perlu dipilih karena jelas tidak disarankan atau haram menurut agama Islam. Baik, nanti selanjutnya adalah menjaga infak dengan tidak berpacaran dan tidak berzina akan diterangkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya pacaran adalah aktivitas cinta kasih yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan. Padahal hubungan antara laki-laki dan perempuan non-mahram itu diatur dalam Islam melalui beberapa larangan-larangan. Di antaranya yang pertama, larangan mendekati zina. Yang kedua, larangan berhalwat atau berdua-duaan. Yang ketiga, larangan melihat lawan jenis tanpa maksud yang diperbolehkan agama. Dan yang keempat adalah larangan menyentuh. Nah, dalam kegiatan berpacaran, apakah ada pacaran yang tidak melakukan larangan-larangan dalam Islam tersebut? Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kegiatan berpacaran itu dilarang sebab dapat menggiring kepada perbuatan zina. Nah, cara kita untuk menghindari pacaran diantaranya yang pertama, menyadari hukum pacaran itu haram dan berdampak negatif. Berdampak negatif bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Kemudian, meyakini bahwa jodoh terbaik sudah ditentukan oleh Allah. Seperti yang kita ketahui, jodoh, maut, dan rezeki itu sudah diatur oleh Allah sebelum kita lahir. Dan yang terakhir adalah menguatkan tekad untuk membahagiakan orang tua terlebih dahulu. Materi yang selanjutnya, meraih keluarga berkah dalam pernikahan, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya materi yang akan dibahas adalah meraih keluarga berkah
Jadi bisa melalui cara yang diperbolehkan dalam agama Islam, yaitu ta'aruf. Yang ketiga, menyiapkan diri secara fisik dan psikis. Yang keempat, bermusyawarah dengan orang tua yang pastinya agar mendapatkan restu dari mereka. Selanjutnya, suami dan istri menjalankan tugas dan kewajibannya. Nah, jadi suami dan istri itu harus berbagi tugas. Nah, kalau suami itu kan tugas utamanya itu mencari nafkah, sedangkan tugas utama istri adalah mengurus rumah tangga. Nah, selanjutnya membiasakan sikap sabar, dan terakhir saling terbuka dalam berbagai urusan. Ragam pernikahan kontroversial. Yang pertama adalah menikah dalam kondisi hamil. Pernikahan dalam kondisi hamil adalah suatu situasi yang seringkali menimbulkan berbagai pertanyaan, baik dari segi hukum, sosial maupun agama. Menurut agama, pernikahan dalam kondisi hamil ada yang menganggapnya sah, ada pula yang menganggapnya harus memiliki ketentuan khusus. Lalu pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama adalah pernikahan antara dua orang yang menganut agama yang berbeda. Lalu yang ketiga adalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah adalah jenis pernikahan sementara yang pernah menjadi perjalanan negara dalam Islam. Menurut aliran Sunni, mayoritas ulama Sunni menganggap nikah mut'ah sebagai pernikahan yang tidak sah dan haram. Namun, menurut sebagian kecil kelompok Syiah, memperbolehkan nikah mut'ah dengan syarat dan ketentuan tertentu. Baik, setelah menjelaskan mengenai konsep pernikahan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan dan membahas studi kasus yang kami bahas, yaitu pernikahan pengurus pondok pesantren di Lumajang dengan anak di bawah umur dan tanpa sepengetahuan wali. Kita masuk ke bab pertama, yaitu bab pendahuluan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai pendahuluan. Pernikahan adalah salah satu jalan untuk bisa membangun keluarga yang sakinah dengan tujuan menciptakan keturunan yang berkualitas. Maka syarat dan rukun nikah harus terpenuhi. Salah satunya adalah wali yang memiliki hak dan dalam akad nikah seorang perempuan. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perkawinan yang ditafsirkan oleh ahli tafsir ayat 232 surat Al-Baqarah. Ayat ini mengatakan bahwa perkawinan wanita yang telah habis masa iddahnya apakah masih diperlukan wali dalam pernikahannya atau ia boleh mengakadkan pernikahannya tanpa seorang wali. Hal ini akan memberikan pengaruh terhadap kewenangan wanita dalam perkawinan. Apabila kamu menentang istri-istrimu lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan tukar suaminya. Quran surat Al-Baqarah ayat 232. Lalu dalam masyarakat banyak terjadi permasalahan hukum perkawinan. Salah satunya adalah perkawinan di bawah umur. Hal tersebut dinilai menjadi masalah yang serius karena memunculkan kontroversi di masyarakat. Selain itu, masalah dalam pernikahan juga dapat ditemui dalam kaitannya perwalian bagi pihak perempuan. Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari kandungan sampai juga anak berumur 18 hingga 19 tahun. Hal ini beriktikat untuk melindungi anak seutuhnya supaya anak tidak terjerumus ke ranah pernikahan di bawah umur. Karena anak yang menikah di bawah umur itu kebanyakan masih belum siap baik secara mental, ekonomi, fisik dan lainnya, sehingga dianjurkan seperti yang sudah diterangkan juga dalam undang-undang dasar bahwa menikah itu ada batasan usianya, yaitu baik laki-laki maupun perempuan minimal 19 tahun. Baik, next. Kasus yang dibahas dalam studi ini adalah
dinikahi secara paksa oleh pengasuh pondok pesantren di Lumajang misal ME tanpa sepengetahuan dan persetujuan orang tuanya. Orang tua korban kemudian mengetahui hal yang dialami anaknya setelah mendengar desas-desus warga sekitar yang mengatakan bahwa anaknya tengah hamil. Tindakan pengasuh pondok pesantren yang menikahi santrinya yang belum cukup umur dan tanpa sepengetahuan orang tuanya atau wali sangat bertentangan dengan hukum Islam yang tentang pernikahan. Pernikahan di bawah umur dilarang dalam Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Surah An-Nisa ayat 6. Dampak negatif pernikahan dini sangat luas. Tidak hanya bagi individu yang menikah, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat. Dampak tersebut meliputi dampak biologis, psikologis, dan juga dampak sosial. Selanjutnya yaitu analisis. Menurut analisis kelompok kami, kasus tersebut dinyatakan salah karena melanggar aturan norma hukum dan agama. Dalam norma hukum dijelaskan bahwa pemaksaan perkawinan termasuk tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Pada kasus tersebut, pihak tersangka salah karena tidak memberitahu orang tua korban untuk menikahi anaknya. Padahal menikah tanpa wali yang tentunya tidak sah karena sudah diterapkan secara kompilasi hukum Islam. Pada kasus pernikahan dini tanpa wali ini melanggar aturan norma agama dan hukum, di mana menikahi anak di bawah umur tanpa sepengetahuan wali. Kesalahan besar yang sering terjadi dalam masyarakat yaitu memanfaatkan jabatan, harta, serta menyalahgunakan pendidikan Islam untuk melakukan kesalahan. Pada kasus tersebut, pelaku memanfaatkan jabatannya untuk melakukan kesalahan dan sang pelaku memanipulasi serta si korban pun polos sehingga korban mudah dimanipulasi. Pada kasus tersebut, pelaku mengiming-imingi harta sehingga pada kasus tersebut harta menjadi salah satu faktor seorang mudah untuk terperangkap pada hal yang salah. Padahal pendidikan, agama, serta pengawasan orang tua yang baik sangat penting. Sebagai seorang anak, kita juga perlu terbuka terhadap orang tua karena masih minimnya pengetahuan kita tentang dunia luar, sehingga kita memerlukan saran dan solusi kepada orang tua kita yang lebih berpengalaman. Selanjutnya, solusi dan pengembangan. Hal ini masih berhubungan dengan analisis, yaitu membahas mengenai solusi dan pengembangan solusinya. Nah, solusi yang sudah dilakukan saat ini yaitu dengan menindak pelaku secara hukum serta memberikan pendampingan psikologis pada korban. Nah, untuk pengembangan solusinya adalah supaya kasus kekerasan seksual atau pernikahan yang dibungkus pernikahan di bawah umur yang dibungkus oleh agama ini supaya tidak terjadi lagi, itu dapat dikembangkan solusinya mulai dari poin kedua sampai terakhir, yaitu mengenalkan pendidikan seksual sejak dini kepada tiap individu. Pendidikan seksual bisa dilakukan mulai dari keluarga secara umum terlebih dahulu, kemudian nanti secara khusus itu dapat diberikan di sekolah-sekolah, baik itu sekolah formal maupun sekolah non formal seperti pondok pesantren. Kemudian yang kedua adalah penguatan peran orang tua untuk mengasuh anaknya. Kemudian memperketat pengawasan dalam lingkungan pendidikan, utamanya pengawasan relasi antara peserta didik dan pendidik, sehingga hal ini dapat mencegah atau mengurangi resiko terjadinya kekerasan seksual. Kemudian membentuk satgas pengawasan dan pencegahan kekerasan seksual dalam lingkungan internal pendidikan Islam. Nah, poin yang selanjutnya itu berhubungan dengan pembentukan satgas di lingkungan internal pendidikan Islam itu sendiri, yaitu pemerintah melakukan sosialisasi kampanye anti kekerasan seksual secara berkala di lingkungan pendidikan tersebut. Dan yang terakhir adalah tidak memutuskan seseorang sekalipun dia adalah pemuka agama. Nah, pengembangan solusi tersebut yang sudah saya jelaskan itu dapat terwujud apabila dalam lingkungan pendidikan tersebut memiliki seorang pemimpin yang benar-benar memiliki netralitas, integritas, dan juga tanggung jawab. Ketika ketiga unsur itu tidak terpenuhi, maka pengembangan solusi dalam
ini mustahil untuk dilakukan. Selanjutnya, bab yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, ini kesimpulannya. Fakta bahwa majelis usaha menikahi anak di bawah umur itu tanpa sepengetahuan walinya menunjukkan pada kita semua pentingnya menjaga anak dan mematuhi hukum. Nah, inisial ME sebagai pelaku itu telah ditetapkan sebagai tersangka dan akan dijerat oleh hukum Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, dari kasus ini bisa menunjukkan betapa pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bagaimana melindungi anak dan mempertahankan keabsahan pernikahan. Nah, jadi bisa dilihat bahwa pernikahan tanpa wali ini tuh gak cuma melanggar hukum secara Islam aja, tapi juga dapat menimbulkan konsekuensi sosial dan hukum yang serius atau yang tegas. Baik, itu tadi sekian presentasi dari kami mengenai